Perjalanan pulang masuk alam goib di Gunung Cikuray. Jalan pos 6 itu cuma 1 jam. Jadi jam setengah 12 gue nyampe di pos 6. Di situ gua kayak ngeliat ada orang tapi kayak nggak punya tangan gitu bang. Dia turun, sampailah di pos pendaftaran buat kepulangan. Orang simaksi yang pendaftaran itu ngomong ke gue, Mas, besok-besok kalau emang mau lama tulisnya jangan cuma 2 hari. Bilang, emang kenapa bang? Mas di atas udah hampir 5 hari, nggak ada kabar. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nah, buat kalian ada yang suka naik gunung nggak? Kebetulan di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya pada saat naik gunung. Dan langsung aja kita gas kenalan. Bang Kokong. Halo bang. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kayaknya sibuk banget nih ya. Aduh, enggak bang. Kegiatan masih? Masih alhamdulillah bang. Terus barusan dari mana nih? Biasa bikin konten-konten aja. Wih, apa nih yang paling sekarang dibikin konten tuh temanya apa? Lagi rame tentang tawuran-tawuran gitu. Tapi suka tawuran? Enggak. Dulu. Iya, sekarang enggak. Oke. Mikir. Kita bisa minum dulu ya? Boleh bang. Oke, Mbak. Wah. Nah, ini ada menu sajian Jalan Buntu nih bang. Wah. Mau minum apa nih? Minumnya saya mau kopi hitam deh. Kopi hitam? Makanannya nasi padang. Saya sama deh, kopi juga. Oke. Kopi. Oke, makasih. Bang, Ya. tadi dengar dari produser katanya punya pengalaman mistis tentang naik gunung ya? Ya, betul bang. Emang waktu itu naik gunungnya kemana sih? Waktu itu gua tuh naik Gunung Cikuray. Wih, di mana sih? Di daerah Garut. Oh, Garut. Tuh. Terus ketemu sosok mengerikan apa sih pada saat naik gunung? Banyak kejadian-kejadian yang aneh sih yang menurut gue tuh kayaknya nih nggak mungkin tapi kok gue ngerasain ya gitu. Emang ketemunya apa? Sosok-sosok kayak orang yang mirip sama orang lain tapi orang itu nggak cuma 1 orang. Oh, banyak maksudnya? Banyak. Oke, tahan dulu nih bang. Hmm. Habis ini kita lanjut ya. Oke, siapa? Oke, Sobat Buntu, pokoknya buat kalian nih yang penasaran dengan kelanjutannya saat Bang Kokong naik gunung, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah Bang, kopi hitamnya sudah datang nih. Mantap. Silahkan dicobain dulu. Ya. Nasi padangnya mana? Oh iya, benar-benar. Silahkan Bang. Ya bang, saya minum ya. Ya, silahkan. Cukup? Cukup. Oke, mantap. Bang, Bang. jadi waktu naik gunung tuh kapan sih? Waktu itu tuh gua di tahun 2015 bang. Di tahun 2015 sehabis Lebaran Idul Fitri. Oke. H+2 Lebaran Idul Fitri, gua sama 4 orang temen gua tuh ada rencana buat naik ke Gunung Cikuray. Berangkatlah kita berlima. Siapa aja sih? Situ tuh ada gua, Kokong, terus Borek, terus ada Keling, Black, sama Doni. Namanya unik-unik. Ya nama-nama bocah-bocah kampung, Bang. Oke. Jam Ya. berapa nih jalan? Kita tuh jalan dari Jakarta jam 12 malam. Karena kita, kenapa jalan malam? Karena kita ngejar buat berangkat naiknya tuh pagi. Jadi biar sampai di sana tuh nggak kesiangan lah. Kita berangkat dari Jakarta, sampai lah waktu itu kita turun di Terminal Guntur. Oke, jam berapa tuh? Di Terminal Guntur kita sampai sekitar pukul
jam 4. Pas banget, pokoknya pas banget. Subuh lah, nyampe sana tuh azan subuh. Udah kita ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Habis itu selesai sholat. Nyari mobil lah buat ke kaki gunung. Nyari mobil dapet. Waktu itu gua tuh berangkat lewat jalur pemancar, Bang. Berangkatlah kita, nyampe di kaki gunung. Ya udahlah kita santai-santai dulu karena masih pagi tuh. Sampai di kaki gunung itu sekitar jam 6:30. Nyantai-nyantai, packing ulang, ngecek lagi perlengkapan apa nih yang harus kita bawa, apa yang harus nggak kita bawa gitu. Kita cek, oke. Langsung ke pos pendaftaran. Di pos pendaftaran, di situ gue daftar, gue berlima, gue tulis nama semua sama nomor telepon. Yang paling gue setiap kali naik gunung gue selalu nggak mau kasih nomor telepon gue sendiri. Gue selalu kasih nomor telepon aktif ya orang rumah. Karena ya kita nggak tahu ya bakalan kayak gimana, tapi gue selalu kasih nomor itu. Udahlah, berangkatlah kita jam 8 pagi dari pos pendaftaran. Berangkat, jalan. Di situ tuh gue masih biasa-biasa aja. Cuma gue mikir kayak gini, Bang, ini kok gunung sepi banget gitu. Apa karena masih hawa-hawanya Lebaran? Apa karena emang orang pada nggak ke situ? Cuman ini tuh gue bener-bener kayak ngeliat ya 1-2 orang aja gitu yang pada naik gunung. Dan pas gue naik pun itu gue ketemu sama 2 orang dari Tangerang. Kita jalan bareng. Cuman kita tuh sempet pisah pas gue berhenti di pos 1. Di pos 1 gue berhenti, terus 2 orang yang dari Tangerang ini bilang, "Bang, gue jalan duluan ya. Ntar kita ketemu lagi di pos 3. Tadi gitu. Ya udah gue santai dulu di pos 1. Lanjut jalan lah nih menuju pos 2. Nah, kebetulan waktu itu gue jalan tuh hari Jumat, Bang. Hari Jumat. Dan di selama perjalanan itu gue tuh udah mulai ngerasa kayak kok gue naik gunung kayak ada yang beda ya, tapi apa gitu. Udah mulai ngerasa gitu. Cuman gue nggak berpikir yang aneh-aneh karena ya gue selalu tanamin di diri gue kayak lu nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Ini kan di tempat orang gitu. Lu harus tetap jaga diri lu. Ya udah lu positive thinking, lu istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyakin sholawat. Nah udahlah. Terus teman gue Doni tiba-tiba nyamperin gue, Bang. Dia bilang, "Kong, kayaknya kita di pos 2 berhenti dulu dah." "Emang kenapa, Don?" "Ya nggak etis aja. Maksudnya orang-orang di bawah pada sholat Jumat, kita masa nggak sholat zuhur gitu buat sebagai gantinya." Terus gue bilang, "Oh yaudah, oke Don. Berhentilah kita di pos 2. Di pos 2 kita berhenti. Gue tuh nggak tahu ya, Bang ya. Karena pas waktu gue sholat itu, yang sholat tuh cuman gue sama Doni doang. Nah 3 orang teman gue ini nggak sholat, emang kafir sih. Islam tapi gak mau sholat. Gue sholat, terus selesai sholat, gue sama Doni tuh kayak tatap-tatapan gitu, Bang. Kayak, "Lu ngeliat gak?" Gitu. "Lah, lu ngeliat juga?" "Iya, cuma yang kita lihat tuh nggak tahu apa bentuknya." Karena pas habis selesai sholat tuh kayak, veng. Oh, sekelibatan. Warnanya hitam. Terus ada bau-bau kayak bau menyan, tapi bukan yang menyan banget, yang masih ada wangi-wangi melatinya gitu. Terus gue bilang ke Doni, "Don, lu nyium sesuatu gak, Don?" "Iya sih." Terus kata dia, "Anjing merinding gua." "Udah Don, tenang aja. Yang penting lu jangan ngomong-ngomong ke bocah." Bilang kayak gitu. Ya udah, saya nyamperin bocah. Temen gue yang 3 orang ini mah masih, ya udah dia nggak tahu apa yang gue alamin, dan gue juga nggak tahu apa yang dia alamin. Karena pas gue balik ke mereka tuh ketawa, tapi ketawa kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupin dari gue, Bang. Gue nggak tahu tuh. Akhirnya kita kemas lagi, lanjut buat ke pos 3. Di perjalanan mau ke pos 3, gue tuh ngerasa
kok ini kok jauh banget gitu bang. Terus sama sekali di perjalanan itu gue nggak ketemu sama pendaki yang naik yang sebelum gue. Karena gue jalan kan dari pagi. Terus gue sempet lama di pos 2 itu. Itu selama di pos 2 aja gue nggak ketemu sama sekali ada orang yang lewat. Kecuali yang pertama tadi tuh yang 2 orang Tangerang. Yang turun pun juga nggak ada. Gue sempet kayak mikir, anjir kok nggak ada orang sama sekali gitu. Cuman gue masih pikir positif, udahlah nggak apa-apa. Mungkin emang gunungnya yang sepi. Jalan. Masih belum ketemu tuh bang. Itu kan gue dari pos 2 jam 11. Gue berhenti di jam 3. Jam 3 gue berhenti. Harusnya di peta tuh jarak dari pos 2 ke pos 3 itu cuma 2 jam. Oke. Tapi ini gue udah lebih dari 2 jam kok belum nyampe pos 3. Dan gue ngelihat posisi gue di peta. Jadi di setiap gunung itu kan kayak ada tanda papan tulisan gitu sama tali gitu. Gue ngeliat di peta, lah kok gue masih di sini aja. Harusnya ini mah kan udah gue lewatin dari kapan tahu. Kenapa gue masih di sini aja? Cuman gue masih kayak, aduh, sabar dah, tenang. Gue baru berangkat nih, gue nggak mau kesuges hal-hal yang bikin gue jadi ketakutan sendiri. Kira kita lanjut jalan, jam 5 itu kita masih belum ketemu pos 3 bang. Di situ malah gue nemuin hewan monyet sama burung gagak warna hitam tuh. Gue monyet ketemu sama burung gagak. Gue duduk, monyetnya biasanya tuh monyet kan kalau ngelihat orang atau ngeliat pendaki itu dia nyamperin terus suka minta makanan gitu kan, yang ngambil makanan. Ini tuh yang nggak sama sekali ngerecokin kita bang. Gue juga kayak, lah ini monyetnya anteng banget ini. Sambil bercanda, anjing Don, kayak lu ya diem aja. Gitu. Masih sempat bercanda kayak gitu bang. Tiba-tiba monyet itu jalan di jalur pendakian, nggak masuk ke hutannya lagi, jalan di jalur pendakian. Pas jalan dia nengok bang, kayak ngeliatin ke arah kita. Mungkin kayak monyet itu ngomong, ayo lu ikutin gua. Akhirnya gua sama teman-teman gua kayak, ya udah, coba yuk kita ikutin. Karena dia di jalur pendakian, ntar juga dia masuk ke ke hutan lagi. Kita ikutin. Jam 5:30, pokoknya dari jam 5 itu jalan setengah jam, jam 5:30 nyampe bang di pos 3. Dikasih unjuk sama monyet. Ikutin. Itu gara-gara ngikutin monyet. Abis kita nyampe di pos 3, itu monyet nggak tahu kenapa ya, langsung nggak ada. Nggak kelihatan geraknya. Biasanya kan kalau orang jalan atau apa, terus gitu ada ya. Ini tuh tiba-tiba nggak ada, kayak kita udah ngeliat pos 3 nih. Lah ini pos 3. Lah iya pos 3. Ayo pos 3. Mana monyetnya? Lah nggak ada. Kita nyari semua di sekeliling kita tuh nggak ada sama sekali. Sampai pohon aja tuh kita liatin kayak, apa dia naik ke pohon gitu ya. Nggak gerak sama sekali. Hilang gitu aja bang. Akhirnya temen gue Borek ngomong, Ren, kayaknya kita jangan lanjut jalan dah. Terus gue bilang, emang kenapa? Kan harusnya kita ngecamp di pos 4. Ya soalnya waktu udah mulai gelap nih. Kita aja dari pos 2 ke pos 3 bisa hampir 6 jam tadi. Ini kalau kita lanjutin kita nggak tahu nih bakal nyampe kapan. Lu mau kita hilang? Ngomong begitu. Bilang, oh ya udah. Buka tenda kita di pos 3 itu. Buka tenda, bikin masakan dan segala macam. Nah nggak lama dari situ ada suara pendaki yang baru datang ke pos 3 itu, lewat pos 3 itu naik. Cuman posisinya waktu itu gue lagi di dalam tenda bang. Jadi gue nggak tahu itu pendaki dari mana, gue nggak nanya juga. Akhirnya ya udahlah, gue ngobrol, tidur, bangun jam 4:30 pagi. Jam 4:30 pagi, gue keluar mau kencing, di belakang gue ada tenda bang. Gue kaget, kayak anjing ada tenda. Selesai kencing gue samperin, Mang, punten Mang. Oh ya Mang. Dari mana Mang? Dari Bandung. Oh dari Bandung ya. Abang dari mana?
Jakarta. Oh, dari Jakarta. Abang semalam buka tenda? Gue nanya, abang semalam buka tenda jam berapa? Kita buka tenda habis maghrib. Habis maghrib? Perasaan gue habis maghrib masih di dalam tenda dah. Masih baru beres, masih baru makan-makan. Itu nggak ada orang sama sekali buka tenda, cuman ada orang jalan doang. Sampai gue bilang, oh lu nyampenya jam 6 ya bang ya? Soalnya gue denger ada suara orang jalan. Enggak bang. Lah, gue makin bingung kan. Kok bisa? Kira gue ngomong kan ke teman gue. Pren, lu sadar gak di belakang kita ada yang buka tenda semalam? Ah masa sih? Temen gue juga kaget. Karena awalnya emang dari kita datang tuh nggak ada orang sama sekali. Ada orang pun cuma lewat doang. Terus temen gue si Black ngomong, gue kemarin sempet kencing. Terus ada 2 pendaki negor gue. Cuma ya gue kan nggak mau dibilang so asik atau apa. Ya udah gue cuman iya doang. Sama dia nanya, bang dari mana? Gue jawab dari Jakarta. Udah. Di situ gue langsung masuk tenda. Gue tanya lagi, itu lu jam berapa? Pokoknya nggak lama kita habis makan. Lah berarti jam 6:30. Iya. Lu nggak ngeliat ada tenda? Enggak. Lah orang itu ngomong sama gue, jam 6 dia udah buka tenda di belakang tenda kita. Kagak. Demi Allah gue nggak ngeliat. Temen gue ngomong kayak gitu. Wah panik gue. Bilang, anjing ini udah nggak beres nih kok nih kayak gini nih di gunung. Cuma ya gue tetap berusaha kayak, aduh jangan sampai ada kejadian-kejadian yang gue nggak mau. Gitu. Kira yaudah yuk kita packing lagi, lanjut jalan lagi nih. Perjalanan kita masih jauh. Terus temen gue ngomong, ya lah ngapain sih buru-buru? Santai aja, nggak usah terlalu ngejar puncak. Puncak mah bonus aja. Kalau emang kita cuma dikasih sampai sini, ya udah sampai sini aja. Kita turun. Gue bilang, oke, gue sih nggak apa-apa. Yang lain gimana? Gue bilang kan, si Doni, jangan kayak gitu. Niat kita kan emang pengen camping. Kan baru hari pertama. Kalau emang kita masih dikasih 1 hari lagi, kita ngecamp di pos 8. Kalau emang kita nggak bisa sampai puncak, ya udah. Habis dari pos 8 kita turun. Ya udah bener ya, iya. Kira kita kompak. Ya udah, sebelum kita jalan, kita bikin komitmen dulu. Pokoknya ada sesuatu, ada kejadian yang terjadi sama kita berlima harus terima resikonya. Kalau kita berangkat bareng-bareng, kita pulang harus bareng-bareng. Kalau ada yang sampai kenapa-napa, kalau sampai ada yang hilang juga, kita berlima juga harus hilang. Oh, begitu bang, temen. Serem banget. Keadaan, maksud gue ya, gue nggak tahu mereka ngerasain sama yang gue rasain apa enggak. Cuman pas temen gue ngomong kayak gitu makin, anjing, bego nih mati gue. Ya udahlah, kita sepakat, packing, jalan nih ke pos 4. Kita tuh jalan sekitar jam 8 pagi lagi tuh. Nyampe di pos 4 jam 8:30. Nggak terlalu jauh ternyata. Ketemu sama orang yang orang Tangerang itu yang sebelum naik itu ketemu sama dia. Dia ngomong, "Bang, lu gimana sih? Kan kita janjian mau ngecamp di pos 4. Lu gua tungguin gak datang-datang." Gua tanya, "Lu nyampe pos 4 jam berapa?" "Gua udah dari jam 4 bang di pos 4. Kok dari jam 4? Gue jam 3 masih nyari-nyari pos 3. Jam 4 masih nyari-nyari pos 3. Kok lu bisa sih jam 4 nyampe pos 4? Cuman gue gak ngomongin itu ke dia. Gue bilang, gue emang santai jalannya. Gue berusaha buat tutup-tutupin. Gue emang santai jalannya. Tapi lu kemarin pas jalan ketemu sama monyet gak? Dia bilang enggak. Boro-boro monyet. Gak ada hewan sama sekali. Dia bilang kayak gitu. Tapi ketemu pendaki-pendaki. Kalau pendaki-pendaki mah ada. Banyak malah yang lewatin. Lah, banyak yang lewatin. Kalau dia ngelewatin yang orang Tangerang ini, berarti kan dia ngelewatin gue juga sebelumnya dong, Bang. Iya. Nah, hal itu nggak gue alamin. Gue nggak ketemu sama sekali orang. Gue malah ketemunya lagi tuh sama dia lagi. Di pos 4, dia ngomong kayak gitu. Makin panik gue, Bang. Waduh, mana ini?
Udahlah tenang. Ya udah kata gue. Lu abis ini naik lagi apa langsung turun? Gitu. Oh gue cuma 1 malam bang. Jadi kayaknya gue tenda di sini, gue naik ke atas ke puncak, tapi gue nggak bawa apa-apa. Kalau mau kita bareng. Oh lu nggak bawa apa-apa? Ya udah, ayolah bareng. Bareng nih kita nih. Bareng di pos 5 jam dari pos 4 ke pos 5 tuh jaraknya berapa kilo ya? Pokoknya 2 jam lah. 2 jam. Dari jam 10:30 sampai jam 10:30 tuh. Gue bilang ke orang itu, bang lu kalau mau duluan dah nggak apa-apa. Soalnya lu takut lama kalau nungguin gue. Lu kan nggak bawa apa-apaan. Kalau gue kan masih bawa keril, tenda segala macam. Nggak bang, aman nggak apa-apa. Agak bang, masalah lu cuma sehari. Kalau mau ntar kita ketemu aja dah di pos 8. Gue buka tenda di pos 8. Tapi kalau lu mau ke puncak duluan, ke puncak dah nggak apa-apa. Bener ya bang? Awas aja lu bohongin gue lagi. Dia ngomong kayak gitu. Iya. Yaudah gue cabut ya. Iya. Cabut. Jalan dah. Pokoknya dia jalan 30 menit setelah dia jalan, gue jalan. Jalan ke pos 6 itu cuma 1 jam. Jadi jam 11:30 gue nyampe di pos 6. Di situ gue kayak ngeliat ada orang tapi kayak nggak punya tangan gitu bang. Dia cuman kepala, badan, kaki, rambutnya panjang. Tapi pakai pakaian kayak pakaian gunung gitu. Pakai jaket, pakai celana gunung, sepatu gunung, terus bawa keril. Gue mikirnya kayak, anjing apaan sih ini? Kenapa sih gue ngeliat yang kayak gini-gini? Apa gara-gara gue nggak percaya jadi ditunjukinnya di tempat yang kayak gini-gini? Sampai istighfar, astagfirullahaladzim. Belum hilang juga tuh bang. Terus gue ngomong ke temen gue, Black, sini dah. Coba dah lu lihat ke sono. Itu apaan Black? Nah ini mah pohon gede. Pohon gede. Iya. Gue nggak ngomong kalau gue ngeliat orang di situ karena gue nggak mau bikin panik teman-teman gue. Yeah. Oh pohon gede. Itu di balik pohon gede apaan? Apaan itu mah? Cuman batang doang. Oh batang doang. Udah. Pas gue nanya ke dia, itu posisinya gue masih lihat bang. Masih ada. Masih ada. Tapi emang dia nggak nunjukin mukanya. Wah, gue di situ merinding. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Ditambah temen gue ngomong nggak ngeliat. Ya udah dah gue bilang, ayo dah cabut. Udah dingin nih badan gue. Yaudah yuk. Cabut ke pos 7. Dari pos 6 ke pos 7 itu jaraknya agak lumayan lama, 2 jam. 2 jam nyampe di pos 7. Baru tuh gue ngomong ke temen gue Black, tadi tuh gue ngeliat orang cuman gak ada tangannya. Gila kali lu. Bener Black, gimana? Tadi yang gue nanya sama lu, yang lu bilang itu ada pohon gede. Lalu ngapa kagak ngomong? Ya gue gak mau lah. Kalau gue ngomong ntar lu pada takut semua. Ya lu sekarang udah ngomong. Ya mau gimana lagi daripada gue pendam sendiri, ntar gue malah kenapa-napa. Mending gue cerita sama lu. Tapi kalau bisa jangan ngomong dulu, Black. Ya udah. Kok lu bisa ngeliat orang itu? Gue juga gak tahu, Black. Gue udah ngerasain aneh nih dari pas pertama berangkat. Terus temen gue ngomong, gue kira cuma gue doang. Lah lu ngerasain juga? Iya. Lalu ngerasain apa aja? Pokoknya dari kita berangkat nih, yang gue rasain pertama kita gak pernah ketemu sama pendaki. Gue ketemu pendaki, ditegur pendaki pas gue kencing yang kita udah buka tenda. Si Black ngomong gitu. Berarti lu ngerasain juga Black? Ngerasain, cuma gue belum ngeliat sesuatu. Ya amit-amit dia bilang, amit-amit jangan sampai gue ngeliat. Cuma gue udah ngerasain aneh banget. Gak tahu kenapa. Gue setiap naik gunung juga biasanya tuh gak ngerasain hal-hal yang kayak gini kok. Ini gue bener-bener dari berangkat tuh udah beda banget. Dia bilang kayak gitu. Wah berarti kita sama ya Black. Terus gak lama 3 orang teman gue datang. Black, dia diem aja dulu, tahan dulu Black. Iya kok, tahan. Si Borek ngomong, ini kita kayak bukan di gunung ya. Lu kenapa ngomong kayak gitu Rek? Lu bayangin dah, kita naik dari kemarin,
Masa ketemunya orang Tangerang yang kemarin doang? Lu ngeliat gak sih ada orang selain kita? Dia ngomong gitu. Diem kan. Si Black ngomong. Si Kokong loh, tadi ngeliat orang kagak ada tangannya. Wah, dilempar tas dia. Lu yang benar. Benar. Di mana? Di pos 5. Pos 5 mau ke pos 6. Wah, gila kali. Udahlah. Sekarang kita tenang dulu nih. Ini ada yang gak beres nih sama kita nih. Kenapa nih? Ngumpul, kita berdoa dah. Ya Allah, kalau emang ada terjadi apa-apa sama kita, tolong lindungin kita ya Allah. Kita gak mau meninggal dalam keadaan yang gak diinginkan. Dan kalaupun kita meninggal, tolong temuin jasad kita. Jangan sampai jasad kita gak ditemuin. Serem banget. Wah, kata gua. Udah tuh. Doa. Ayo, lanjut jalan lagi. Lanjut jalan. Dari pos 7 mau ke pos 8 itu cuma 1,5 jam. Sampai di pos 8 rame Bang. Di atas ada kali 12 tenda. Gue bilang ke Black, Black rame Black. Lah, pada kagak lebaran kali. Karena bukan jalan itu H+2 lebaran. Lah, kagak pada lebaran kali, orang udah pada di atas aja. Kristen kali. Gitu. Iya kali ya. Emang di sini orang Islam semua. Udah, cari lapak dulu, kita buka tenda. Gua cari lapak, buka tenda. Gue cari posisi yang menurut gue bener-bener aman dah. Gue cari di tengah-tengah yang orang buka tenda. Jadi gue ada di posisi tengah-tengah mereka. Buka tenda. Gue ngomong. Udah berapa hari Bang? Baru sampai. Iya. Emang jalan kapan? Kemarin. Kata gue. Lu serius Bang? Serius? Emang apa? Kagak sih, nggak apa-apa. Gue nggak mau ngomong dulu sama dia. Gue nggak mau cerita dulu sama dia. Kagak sih, nggak apa-apa. Gue ngomong ke temen gue, friend, ini kita kenapa ya? Gue nanya ke orang, dia jalan kemarin, tapi kok kita selama perjalanan nggak pernah melihat ada pendaki? Kenapa pas di pos 8 banyak pendaki? Apa mungkin kebetulan doang? Apa mungkin ya kita disasarin? Terus gue bilang, udahlah lu gak usah mikir yang aneh-aneh. Mungkin cuman baru dia doang kali. Kan lu nanya nggak semuanya, lu nanya satu tenda doang. Penasaran gue Bang. Selesai buka tenda, gue datengin semua satu-satu tenda. Gue tanyain, Bang lu datang kapan Bang? Bang lu datang kapan Bang? Bang lu datang kapan Bang? Semua yang ada di pos 8 bareng sama gue Bang. Berangkatnya di hari yang sama, cuman beda jam doang. Tapi logikanya kalau emang beda jam doang, kalau gue berangkat pagi, terus gue sempat berhenti di pos 2, pasti gue ketemu dong. Iya. Gue nggak ketemu orang sama sekali. Bahkan pas gue ngecamp aja itu sama bener-bener nggak ngedenger ada orang lewat, kecuali orang yang lewat 2 orang itu. Dan pas di pos 8, selama gue kelilingin, gue nggak ketemu sama orang yang 2 orang ketemu sama gue. Kata gue, anjing gak beres nih. Gue cari kan ya, ini udah. Ada. Masa iya Iloki langsung ke puncak, buka tenda di puncak. Karena kan di puncak tuh nggak boleh buka tenda kan. Kata gue, mungkin lagi ke puncak kali. Ya udah, ketemu tuh gue sama orang yang ngajakin gue ngecamp bareng. Dia turun. Bang, lu yakin cabut malam? Iya bang, gue simaksinya cuma sehari doang soalnya. Iya sih, tapi aman gak lu? Aman bang. Cuman beda bang, gak seceria pas gue ketemu. Hawanya tuh udah kayak, iya bang aman bang. Ya udah dah, hati-hatilah. Ya siap bang.
Kalau emang kita jodoh pasti ketemu lagi. Oke bang. Nah, pagi bangun. Gue mau naik ke puncak. Gue kayak ngeretekin badan gitu kan, kayak gue ngeliat orang yang gue lihat di pohon gede itu bang. Tapi di situ dia ada tangannya. Cuma pakaiannya tuh sama banget, sama apa yang gue lihat pertama kali. Dan bukan cuma satu. Di situ ada 7 apa 8. Oke, kok kayak dihantuin sih? Gue salah apa ini? Kenapa gue diginiin sih? Gue mikir kayak, apa ini dia orang yang hilang di sini? Apa dia minta tolong sama gue? Wah, gue istighfar aja. Tapi gue ngomong lagi ke temen gue, Black, gue ngeliat lagi nih Black. Tai lu, masa pagi-pagi ngeliat setan? Black, pelan-pelan ngomong sama gue. Oh iya, sorry. Lu ngeliat di mana? Gue ngeliat di pojokan sono, belakang tenda kita, di ujung, sama di dekat jurang. Sama nggak apa beda? Demi Allah, Black, sama yang gue lihat kemarin. Cuman yang gue lihat sekarang ada tangannya. Lu ngagul kali, maksud bohong. Lu ngagul kali. Kagak Black, demi Allah Black, sambar petir gue. Sampai gue bilang gitu bang, sambar petir gue. Wah gila lo. Lu kenapa lu? Gak tau kok Black. Terus dia bilang, gue sih ada saran nih kok. Coba dah, ntar nih setelah dari puncak, lu cari ke pinggir-pinggiran rawa yang menuju ke jurang. Cuma lu telanjang bulat. Lu yang bener aja, lu jangan ngejain gue Black. Kagak, ini mah bener. Ini mah gue tau dari guru gue. Kenapa harus telanjang bulat? Soalnya guru gue bilang, katanya kalau lu pengen berinteraksi, pengen tahu dia itu ngapain, lu telanjang bulat, nanti lu ngomong aja, dia pasti bakal jawab. Ah kagak dah, gak mau gua, lu aja, gua bilang gitu. Lu aja. Ogah, lah lu aja ogah apalagi gua. Bilang kayak gitu. Udahlah pokoknya kita tenang aja dah. Gua yang penting apa dah, pulang kita bener dah. Kong, dia bilang, Kong, bukan cuma yang pengen pulang, gua juga pengen pulang kata dia. Cuman kita nggak tahu nih, ini kita masih hidup apa kagak. Udah tuh, kita aku naik ke puncak, sekitar jam 5 gua puncak. Dari puncak, nggak ada kejadian apa-apalah, happy aja. Cuma ya itu aja, ke raguan gua sama keanehan gua tuh, kayak gua masih nggak habis pikir kayak, loh, kok ternyata di puncak rame, di jalur sepi. Ini gunung nyediain helikopter apa gimana sih? Gua nggak ketemu sama pendaki sih selama pendakian. Kata gua kayak gitu kan ya. Wah ini aneh nih gua. Enggak mungkin nih. Kayaknya ini udah beda nih gue nih. Kita turun tuh gue. Pas turun, gue diliatin langsung yang bener-bener deket sama gue bang. Tapi nggak dikasih lihat mukanya. Dia kayak duduk gitu. Gue panik bang, kayak anjing kok malah makin deket. Karena yang gue tahu kan kalau deket itu berarti kan dia emang beneran deket gitu sama kita kan. Kayak gue samperin gak ya? Kayak udah, gue nunggu dulu dah. Gue gak berani nih jalan sini, gue takut kenapa-napa. Kalau gue sendiri juga kan. Dan gue nyamperin sekeliling, set jalan. Gue baru mau ngelangkah, itu gue sambil nunduk bang. Gue ngelangkah, gue lihat gini, udah gak ada. Udah hilang. Wah, gue gak cerita ke Keling, karena Keling gak tahu cerita ini. Yang tahu cerita ini cuma gua, Doni, sama Black. Turun ke tenda, gua masih mikirin aja, anjing ini kenapa ya kita. Packing, terus temen gua ngomong, pokoknya
kita turun, gak usah banyak istirahat, biar nyampe bawah nggak terlalu sore, biar balik kita nggak ketinggalan bis. Udah oke. Packing, jalan balik. Gua ketemu sama orang Tangerang lagi, Bang. Dia ngomong sama gua sebelumnya tuh 1 hari. Dan dia di pos 4. Gua tanya, lah Bang, lu kagak balik? Gua gituin. Katanya lu cuma sehari. Gila kali Bang, 2 hari lah gua. Kata gua, lu bercanda ya Bang ya? Beneran Bang. Kemarin kan kita ngobrol di pos 4, kata lu sehari. Di pos 4 apaan sih Bang? Gue emang kemarin buat tenda di pos 4. Cuma gak lama. Pagi, abis makan gue langsung cabut Bang. Lu nyampe pos 4 jam berapa? Tuh gua, masih pagi, masih jam 8:30, jam 9-an dari pos 3. Aneh berarti, aneh lu. Gue jam 8 udah cabut, kata dia. Serius lu Bang? Serius? Anjing, berarti kemarin siapa Bang, kata gue. Mau medi kali kalau kata dia gitu. Bercanda begitu masih Bang. Anjing, kata gue. Ya Allah, gue udah gak, mas di situ gue udah gak bisa bercanda tuh Bang. Tapi ini serius Bang, ini lu kan, gue saking takutnya tuh Bang. Ini lu kan beneran Bang. Lu nggak kemarin tuh nggak ngerasa ngobrol sama gue Bang? Kagak Bang, gue aja nih ya, kan ketemu sama lu di jalur. Nah baru ketemu lagi di sini, kan kita emang janjian mau ngecamp di pos 4. Lah bener kata gue. Berarti siapa ini? Kan semalam kita ketemu lagi tuh lu habis turun dari puncak. Apaan sih Bang, lu mimpi ya? Kalau kata dia gitu. Kagak Bang. Wah kata gue. Ngomong lagi ke teman gue, Black. Makin aneh nih Black. Lu inget kan yang orang Tangerang, inget? Masa dia ngomongnya kemarin sehari? Inget gak lu yang ketemu di pos? Inget. Si Black inget. Dia bilang katanya dia di pos 4 tuh udah cabut dari jam 8. Wah, kita aja ketemu jam 8:30. Pokoknya jam 8:30, jam 9-an dah. Masih pagi tuh, jam 8:30. Masa iya dia udah cabut sih? Gue gak tahu Bang, Black. Tadi gue tanya katanya dia 2 hari di sini. Lah, kenapa ya? Dia bilang, kenapa ya Kong? Kok kita jadi kayak gini? Turun di sepanjang jalan, kita berhenti tuh di pos 5. Pos 5, keling buka suara di situ Bang. Friend, ini karena udah mau deket aja ya, kita mau turun. Gue mau cerita nih. Waktu kita ngecamp di hari pertama, gue ngimpi kita semua dievakuasi. Anjing, gue masih kayak anjing, ini gue beneran masih hidup apa mati? Itu mimpi lu beneran mimpi apa kenyataan? Karena kan yang gue tahu Bang, kalau orang meninggal kan dia sadar dirinya meninggal, cuman kayak mimpi. Gue takut itu. Kata gue, ini udah gak beres nih. Serius lu Ling? Serius gua. Gue mimpi kita semua dievakuasi. Orang pas kita turun ke bawah turun ke bawah itu keluarga kita semua udah pada datang soalnya. Bener lu Ling. Bener. Makanya gue dari kemarin gak mau banyak ngomong kan. Gue mikirin itu. Bakal kejadian apa? Terus gue ceritain Bang ke dia. Jujur Ling, dari awal gue udah ngerasa aneh di sini. Aneh gimana? Pertama, kita naik udah mah sepi, orang kagak ada. Terus pas nyampe puncak, orang rame, di pos 8 yang ngecamp banyak. Kita ketemu orang tuh kehitung tangan Ling di bawah. Iya juga sih. Ingat kalau yang kita mau ke pos 3 nggak nyampe-nyampe, terus nyampenya dianterin sama monyet. Iya. Aneh kan? Aneh sih. Makanya kenapa ya kata gue? Kenapa ya? Ini kita baru-baru ini nih Ling, begini Ling. Apa karena habis lebaran kayak Allah, lu nih harusnya ketemu saudara, malah ke gunung, kayak dikasih cobanya kayak gitu. Gue nggak tahu tuh Bang. Udahlah, ayo
kita lanjut ceritanya ntar aja, kita jangan lama-lama di sini. Yang penting kita sampai bawah dulu. Turun, nyampe di pos 3 lagi. Di pos 3 pas turun, gue tuh ngelihat tenda yang waktu gue bilang ngecamp di belakang gue itu masih ada. Tendanya masih ada. Cuma gue nggak mau ngomong karena kalau gue ngomong pasti berhenti lagi. Yang ada malah makin lama, Bang. Lagi turun, saat sampai lah di pos pendaftaran buat kepulangan. Sampai turun, set. Orang Simaksi yang pendaftaran itu ngomong ke gue, Mas, besok kalau emang mau lama tulisnya berapa hari gitu, 4 hari, 5 hari, jangan cuma 2 hari. Gue bilang, Bang, emang kenapa, Bang? Mas di atas udah hampir 5 hari, nggak ada kabar. Waduh. Mas jangan bercanda gitu. Mas jangan bercanda. Ini saya udah dapat kejadian aneh dari berangkat. Dia langsung diem. Udah Mas, tenang dulu, minum dulu, nanti baru kita cerita. Biasanya kalau kayak gini ada sesuatu yang gak disenengin, Mas. Cuma nanti dulu, karena Mas baru turun, istirahat dulu, minum. Istirahat itu minum. Ngomong orang Simaksinya, Mas, sekarang mending jujur aja. Di antara Mas berlima, ada gak yang ngerasa ngambil sesuatu tapi gak ngomong-ngomong? Apa ya? Gua ngambil apa ya? Gua ngambil apa? Black, lu ngambil gak Black? Kagak. Rek, lu ngambil gak? Kagak. Don, kagak. Ling, jujur dia. Jujur. Waktu pas kita mau jalan, itu gue sempat ambil batu. Alasannya, katanya dia nahan berak. Udah, sekarang batunya mana? Ada di tas gue. Kenapa nggak lu buang? Gak mungkin nih, gak mungkin lu ngambil batu cuma buat berak doang. Pasti ada sesuatu. Karena dia orangnya main kayak batu-batu cincin gitu, Bang. Oh, oke. Ah, gila lu, kata gua. Tuh pantes lu dimimpin mati. Penyebabnya ternyata di lu. Gua dari awal emang udah hawa gua udah kagak enak banget nih. Emang gua cuma gak mau ngomong aja, gua gak mau cerita aja. Karena gua gak mau kesuges. Ya, sorry friend. Banyak gitu gua. Soalnya emang gua demen banget sama batu ini. Ya iya, gua tahu lu emang suka mainin batu gitu. Cuman ya lu harus lihat tempat lah. Lu kayak bocah baru nih gunung. Kayak bocah baru lu nih gunung. Iya sorry maaf. Terus orang Simaksinya ngomong, yaudah Mas masih inget gak ngambilnya di mana? Terus letaknya kayak gimana? Itu Mas masih inget gak? Kalau Mas masih inget, ayo saya antar. Tapi harus Mas sendiri. Jangan rame-rame. Karena kalau rame-rame takutnya Mas malah gak bisa balik semua. Udah, kira diantar tapi dia harus yang benar-benar sendiri. Naruh batunya itu gak boleh benar-benar ada orang. Sampai pas lagi mau balikin naruh aja, itu ada beberapa pendaki yang ditahan sama petugas Simaksi ini. Kayak, tadi dulu ya. Jangan naik dulu. Cuma nggak dikasih tahu. Emang kenapa? Nggak lagi ada ini nih perbaikan jalan. Soalnya kemarin ada sempat longsor gitu. Udah loh, akhirnya taruh. Naik jam berapa? Itu naik sekitar pukul 4:30 sore. 4:30 sore naik. Diantar berapa orang? Diantar 2 orang. Jadi mereka berjalan bertiga. Tapi 2 orang ini yang orang emang apa sih namanya Simaksi itu. Wah itu kita pas sudah ada naruh kayak orang Simaksi itu ngomong kayak,
Mas ini biasanya kalau kayak gini-gini kita nih langsung evakuasi mas. Itu harus cepet nyari. Coba mas ceritain kejadian-kejadian apa yang mas alamin. Mas, jujur dari awal tuh saya ngeliat ada orang pakai pakaian gunung, cuma tangannya nggak ada. Rambutnya gondrong, iya. Agak tinggi sedikit, iya. Itu yang punya batu mas. Itu pendaki. Dia bukan pendaki. Ibaratnya tuh kayak yang jaga gunung itu. Yang jaga gunung itu. Terus gue nanya lagi bang, terus kenapa yang dikasih lihat cuma gua? Gue bilang kayak gitu bang. Dia bilang dia nggak bakal ngasih lihat wujud dia ke orang-orang yang ngerasa menurut dia itu bakal bisa ngelihat dia. Lah, maksudnya gimana bang? Abang ngerasa punya pegangan nggak? Gitu. Kagak bang, nggak punya pegangan. Keluarga gitu atau apa? Kagak bang. Karena biasanya dia tuh cuman bisa dilihat sama orang-orang tertentu doang. Berarti kalau abang sampai bisa ngelihat dia, itu tuh udah kode sebenarnya bang. Abang harus ngomong ke teman-teman abang kayak ngelakuin apa. Cuman kan ya mungkin karena abang nggak tahu, jadi abang panik. Akhirnya setiap abang ngelangkah, setiap abang lagi bengong, lihat ke arah yang nggak pengen dilihat, dia langsung nongol. Ternyata tertuju ke batu itu. Pas temen gue naruh batu di tempatnya lagi, turun ke bawah. Ini kata ya, maksudnya gue juga sempet gak percaya gitu bang. Nyampe, minum, langsung muntah darah bang. Dianya? Muntah darah. Terus kata orang situnya yang simak-sinya, udah nggak apa-apa, biarin aja. Gue. Itu kalau dikumpulin muntahnya tuh, tau gak ember yang kecil, yang warna hitam tuh, full segitu bang muntahnya. Wah, bener-bener kayak anjir. Ternyata hal-hal kayak gini tuh ada gitu. Kayak gue tuh jadi mikir, oh berarti gue boleh nggak percaya, tapi lu jangan terlalu yang bener-bener nggak percaya gitu. Ya mungkin itu emang setan atau apa, tapi kan itu iblis. Allah juga ciptain itu iblis. Dan ketika lu ada di suatu tempat, ya gimana caranya? Lu harus tetap sopan, lu harus tetap hormatin tempat itu. Kayak emang lu mau nih, misalnya lu lagi ada orang yang main ke rumah lu punya barang lu diambil sama orang dan lu nggak tahu, lu bakal marah apa enggak? Marah. Ya sama hal itu terjadi di temen lu yang temen lu lakuin. Untung lu masih dikasih selamat. Dan nggak tahu ya, apa karena ada lu atau enggak. Karena mungkin kalau dia nggak nongol, ada kemungkinan lu nggak bakal selamat dan lu nggak bakal bisa ditemuin. Anjir, kata gue. Gila. Kata gue, wah gue masih dilindungin berarti bang. Gitu bang ceritanya bang. Oke, nih, minum dulu silakan. Bang. Penasaran nih, batu yang diambilnya tuh segede apa dan warnanya kayak gimana tuh? Batunya nggak gede. Dia tuh bentuknya kayak tahu batu baterai yang ini bang, kayak tutup itu tuh yang buat casan itu tuh. Oh, oke. Sekotak gitu. Yeah. Tapi bukan kotak, bulat gitu. Yeah. Emang kalau di center itu kelihatannya hitam, di center itu ada ijo-ijonya. Oh, kayak batu akik gitu ya? Kayak batu akik. Cuman kalau gue kan itu karena mikir mungkin karena di gunung memang ada lah batu-batu kayak gitu. Dan karena dia ngerti batu-batu gituan, mungkin dipikirnya, lumayan nih. Terus itu sebetulnya tempat yang ada batunya itu sebetulnya tempat apa, dikasih tahu Pak? Yang ya tempat ngambil batu itu sebetulnya tempat apa nih dulunya? Tahu nggak? Dikasih tahu nggak?
penjaga yang benar-benar jaga, ibaratnya jagain gunung Cikura itu. Jadi kalau sosok penunggu Cikura itu yang jaga. Gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, mbah gitu dah, kayak mbah apa gitu. Jadi kayak itu punya dia gitu, nggak boleh, ya lu nggak bakal bisa balik kalau itu nggak lu balikin gitu. Terus penasaran nih sama 2 orang yang bangun tenda yang nggak kelihatan, yang jam 6 itu, yang habis maghrib Iya. Itu tuh sosoknya seperti apa tuh? Pas kenalan, pas dilihat itu. Kayak orang biasa, cuman emang agak pendiam aja gitu. Kayak mukanya tuh datar gitu. Misalnya datar tuh kayak nggak senyum, nggak merengut, gue kayak ya udah biasa aja gitu. Dan nggak banyak ngomong. Cuma kita mikirnya ya gitu-gitu ngeri lah kalau kita pikirin gitu Bang. Takutnya malah kenapa-napa. Bener, ternyata bukan orang biasa. Entah itu siapanya sih yang punya batu, atau emang masih keluarga yang punya batu atau gimana. Kayak dipertemuin gitu-gitu. Sampai yang gua ketemu sama orang Tangerang aja, yang gue bilang dia sehari tapi ternyata 2 hari, itu juga kayak hal kaget aja menurut gue, kayak anjing ternyata gue bisa ngalamin yang kayak gini-gini itu Bang. Dan gue nggak ngerasain turun aja Bang, gue tuh turun ngerasa cuma 3 jam. Ternyata itu dihitung 5 hari ya sama turun gue sampai seharian, nggak ngelewatin malam, nggak ngelewatin siang, nggak ngelewatin sore. Ya udah kayak pas gue jalan siang aja. Itu gue nggak tahu hujan, nggak tahu panas. Cuma yang gue rasain ya cuma 3 sampai 4 jam doang. Ternyata itu 1 hari. Jadi rencana 2 hari jadi 5 hari datang. Iya. Pokoknya dalam waktu seminggu itu gue ngerasain waktu seminggu berasa cuma 3 hari 2 malam. Dalam waktu seminggu yang gue rasain itu 3 hari 2 malam di dunia itu. Sebetulnya gunung yang Abang naikin ini tuh karakternya seperti apa? Berbatu, tanah basah atau kayak gimana sih? Sepanjang jalan sampai puncak itu? Dia tuh tanah, ada batunya tapi bukan yang full batu gitu Bang. Tanah terus debu. Gitu. Dan dia juga dibilang gunung berapi tapi nggak ada kawahnya. Cuma treknya tuh ya emang selalu agak naik begini. Kalau bahasanya tuh kepala ketemu dengkul dah. Kepala ketemu dengkul. Oke, terus pohonnya tinggi-tinggi apa gimana? Tinggi. Jadi udah rimbun aja ya? Rimbun. Berkabut gak? Berkabut. Terus gede-gede. Pohon-pohon gede. Nah, itu sepanjang jalan tuh ada air yang ngalir atau sungai gitu, atau mata air ada nggak sih? Enggak, mata air nggak ada. Oh, nggak ada? Adanya tuh cuma ya di pos pendaftaran, pos 1 itu doang. Oh, di bawah? Di bawah. Berarti Abang ke atas tuh udah bawa? Udah stok air. Stok air. Tapi selama 5 hari itu cukup air? Sisa 1 botol. Bawanya berapa botol? Bawa tuh 9 liter. 9 liter? Pakai drigen sama pakai botol. Padahal itu estimasi cuma buat 2 hari? 2 hari. Tapi 5 hari masih cukup? Masih cukup. Minum gak sih? Minum. Cuma aneh banget, sumpah dah. Aneh banget itu. Terus nanya gak sih sama si Maksi itu, sebetulnya di pas Abang naik itu sampai turun itu ada berapa pendaki yang masuk? Oh, itu sempet nanya di buku si Maksi itu. Aku nanya ke dia, Mas, ini kita di hari Jumat ini, tanggalnya saya lupa tuh. Pokoknya bisa lebaran hari Jumat, ada berapa kuota pendaki, Mas? Waktu hari Jumat itu kuotanya ada 80 orang. 80? 80. Banyak dong? Banyak. Tendanya juga pasti banyak gitu? Banyak, 80. Tapi selama gue daki, aduh, sama sekali ngelihat di jalur, malah ngelihatnya di gunung. Di puncak. Oh, jadi kayak yang beda jalur ya? Iya, padahal masih di jalur yang sama. Sama-sama di jalur pemancar, sama-sama si Maksinya di situ, pos pendaftarannya di situ.
Tapi nggak ketemu, sekalinya ketemu, ya nggak tahu itu orang apa bukan. Oke. Tapi tanya juga nggak sih, sebelumnya ada nggak yang kejadiannya tuh mirip sama abang sama teman-teman? Kalau dari orang sananya sih bilang cuma hilang doang 3 hari. Ditemuinnya sama tim SAR. Tapi dia masih bisa bertahan karena masih punya stok air. Makanan udah nggak sama sekali. Karena katanya kalau dia udah nggak punya stok air, lewat 1 hari bakalan meninggal. Oh, kalau abang turun sendiri, kalau dia sampai nggak turun? Nggak sampai turun. Bang, ya terakhir nih. Sebetulnya pas abang naik pada saat pendaftaran itu, si Maksi itu kasih tahu nggak pantangannya apa di gunung ini, terus nggak boleh apa gitu? Ada nggak? Kalau pantangan sih paling cuma larangan kayak barang bawaan, terus nggak boleh ngerusak ekosistem, sama nggak boleh bawa tisu basah. Nggak boleh tisu basah? Iya, nggak boleh bawa tisu basah. Oh, tisu kering boleh? Tisu kering boleh. Kenapa? Nggak tahu. Tisu basah lebih mahal? Kayaknya lebih berat jadinya karena basah. Karena tisu basah buat bayi ya, bukan buat orang dewasa. Oke bang, berarti nggak dikasih tahu nih, nggak boleh ngambil sesuatu di pos ini gitu, nggak boleh gitu? Nggak, itunya sih nggak, cuma ya jangan merusak, jangan mengambil apa yang bukan kita punya gitu-gitu. Oh iya. Oke, nah Sobat Buntu, jadi buat kalian nih yang suka naik gunung atau buat kalian khususnya pemula, makanya hati-hati. Ikuti aturan apa yang sudah ditetapkan, dan ini nih kejadian sama Bang Kokong dan teman-teman, nggak boleh ngambil sesuatu dalam bentuk apapun, apalagi itu tumbuhan yang dilindungi, karena bisa berisiko buat kalian ke depannya. Bang Kokong? Ya, Bang. Ada pesan nggak nih buat teman-teman yang suka naik gunung? Pesannya ya, kalau emang niat kita pengen refreshing, pengen healing, ya udah niat itu jangan sampai berubah ketika kita ada di tengah jalan. Okay. Dan kalaupun kita menemukan barang yang emang bukan milik kita, lebih baik kita tinggalkan. Karena itu resikonya bakal besar. Taruhannya bukan cuma nyawa, tapi keluarga juga. Wah, iya betul sekali. Tapi sejak kejadian ini, kapok nggak naik gunung? Enggak, Bang. Masih? Masih. Rencana mau kemana nih? Rencana deket-deket ini tuh pengen ke Arjuno. Arjuno? Oh, itu lumayan jauh juga tuh. Iya. Di Malang ya? Iya, Jawa Timur. Iya. Tapi udah prepare semua? Tinggal nunggu kabar dari temen. Tapi nih timnya tuh sama terus naik gunung? Enggak. Itu aja? Besok rencana berdua naik. Oh, nggak sama yang 4? Kapok? Enggak. Males? Hancur lagi ntar. Tapi masih sama mereka masih naik gunung? Masih terakhir tuh 2022 ke Sindoro. Oh, oke. Oke, Bang Kokong, makasih banget nih sudah datang, sudah hadir, sama sukses buat konten-kontennya. Amin. Oh iya, katanya ini ya, abis syuting juga ya, film ya? Iya, Bang. Boleh kasih bocoran nggak sih? Pasti nggak boleh ya? Belum, kalau bocoran belum. Kapan? Tapi tungguin aja di bulan Agustus. Mantap. Nanti kasih tahu saya nih. Oke, dong. Mudah-mudahan bisa nonton ya. Siap, Bang. Siap. Oke, Bang Kokong, makasih banget. Sama-sama, Bang. Salam buat keluarga semua. Siap, Bang. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Kokong selama naik gunung. Dan buat teman-teman nih, pokoknya jangan lupa tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu. Di mana, Bang? Jalan Buntu. Siap.